datang dari batin yang merasa sudah puas. Yang membuat kita malas berpikir dalam horizon baru. Dalam keadaan malas, pastikan bahwa pikiranmu itu sedang mencari cara untuk membaca masa depan. Ini perluas pengetahuan supaya kita tidak punya kesempatan untuk malas. Dari 20 universitas terbaik di dunia, nomor 4 ada di Toronto, nomor 7 ada di Harvard. Kita masuk aja ke yang pertama. Silakan Bapak Effendi. Baik, saya izin duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tanpa mengulangi lagi rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, nenek mama, adik-adik, semua yang hadir pada hari ini, dan terutama kepada Bapak Rocky Gerung yang saya diberi kesempatan pertama. Ini kalau ibaratnya apa, Grand Prix itu, saya tentunya KW-nya nih. Nah, yang utamanya habis inilah biar Pak Rocky yang lebih memberikan semangat kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini, kita sekarang anak bangsa kita adalah kekurangan namanya excellence. Excellence itu adalah talenta untuk mau mengambil aksi, untuk mau mengambil tindakan dari serangkaian alternatif-alternatif yang ada di hadapan dia. Alternatif-alternatif pilihan yang ada di hadapan mereka. Jika kita tidak siapkan, X itu adalah execution, mengeksekusi segala tindakan, maka yang terjadi adalah seperti sekarang. Bapak dan Ibu, kita bisa pahami jalan ke kampung-kampung, jalan di perkotaan dan sebagainya itu banyak anak-anak muda kita yang menghadapi persoalan, di antaranya pertama adalah menganggur. Angka pengangguran kita katakanlah sekitar 5/100, ya, 5/6. Itu yang betul-betul aktif mencari pekerjaan. Yang tidak aktif mencari pekerjaan, yang kerjanya hilir mudik ke sana kemari, itu namanya idleness. Idlenessnya laskar tak berguna, anak muda yang sebetulnya belum termanfaatkan. Dia dilahirkan oleh ibunya sejak kecil, dia dimomongin, diberi susu dan sebagainya, mungkin karena kurang gizi atau gimana ya, atau mereka mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang cukup bagus, maka mereka masuk ke dalam kelompok kedua ini. Kalau kita gabungkan keduanya, kita berani katakan 20% pengangguran yang nyata sekarang di hadapan semenjak kita merdeka. Sebelumnya angka kita adalah sudah mendekati itu. Kalau kita dengar di televisi, tidak akan pernah ada pembicaraan tentang persoalan ini. Maka dengan demikian, akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah pertama, mungkin mereka belum mendapatkan proses learning yang baik, ya, proses pendidikan yang belum baik. Apa yang kita bisa harapkan kalau rata-rata pendidikan masyarakat kita baru sekitar 8 sampai 8,5 tahun, ya kan? Goyang-goyang aja kita berpidato, senang orang kan gitu ya. Karena apa? Karena masyarakat kita baru seperti itu cara pandangnya. Yang kedua adalah mereka tidak tumbuh dan berkembang dengan kapasitas gizi yang baik, kesehatan yang baik. Jadi riset saya tentang policy bidang kesehatan dan gizi tahun 95. Maka saya menemukan behaviors itu memberikan kontribusi yang bagus di dalam memperbaiki. Jadi behavior menghalangi perbaikan gizi anak-anak. Misalnya, bapaknya punya uang, bapaknya nggak mau beli telur,
tapi dia beli rokok yang murah misalnya kan. Telos 15.000 satu bungkus, jika dikonversi ke anak itik bisa beli 2 ekor itik per hari. Sekiranya mau puasa saja bapak-bapak, maka ada 60 ekor itik sebagai capital di dalam rumah tangga. Dan itu tidak terjadi. Nah, kalau seandainya kita bandingkan dalam ekonomi itu kan apa ya, antara pilihan antara merokok atau gizi anak. Nah, ini tidak terwujud indifferent proof yang bagus kira-kira secara akademiknya begitu. Jadi problem kita ada salah alokasi. Anak-anak kita tumbuh dan berkembang tidak memiliki alokasi yang benar-benar menguntungkan mereka untuk tumbuh dan menjadi entrepreneur Minang atau menjadi talent, menjadi ilmunya baik. Jadi 2 tadi ditambah dengan proses tumbuh dan berkembangnya belum mirip dengan environment Cina, orang-orang Cina. Makanya di dalam X-talent, di X-talent itu adalah otak kanannya kan itu soft skills, kemampuan berkomunikasi, kemudian dia kerja keras, dia kejujuran, itu oke, baik betul dia. Kemudian otak kirinya pinter, dia banyak baca, dia matematiknya kuat, itu juga penting. Tapi kalau keduanya tanpa ada yang bergerak dia menjadi kegiatan, bergerak dia menjadi tindakan-tindakan, maka dia menjadi idle. Maka dalam catatan singkat saya, kenapa BUMN kita banyak yang gagal? Karena X-talentnya tidak ada. Dia menunggu, tidak mengambil tindakan. Padahal kebanyakan BUMN kita adalah mereka-mereka yang ilmunya bagus. Jadi problemnya ada pada satu sisi lagi. Saya berdebat dengan Pak Ari, saya bilang, Pak Ari nggak cukup karakternya hanya kejujuran dan integritas. Tanpa dia membuka tangannya, dia beraksi gitu ya, mengambil tindakan, menggerakkan, beraksi, berbuat sesuatu, maka manusia itu akan menjadi idol dia. Minang Entrepreneur sebetulnya sisi itu mereka milikin gitu ya, di Minang Entrepreneur. Buku saya di Minang Entrepreneur pernah diresensi oleh Kompas dulu. Nah, apa keunggulannya? Setelah saya pelajari 20 orang Minang yang berhasil, ternyata intinya adalah agama mereka bagus. Yang kedua adalah mereka tidak selalu memiliki pendidikan yang baik, tetapi mereka hidup dan berkembang akibat lingkungan yang menekan dia menjadi orang. Maka muncullah pebisnis, pengelola rumah makan, pedagang dan sebagainya. Mereka tidak kapitalis murni. Mereka memiliki akumulasi modal yang nanti itu bisa diberikan kepada teman yang lain. Makanya sistemnya di rumah makan itu kan dia ada siapa yang pegang uang dapat 2 batu, siapa yang ngasih tukang masak dapat 2 batu, siapa yang melayani dapat 1,5 batu. Jadi sharing keuntungan ada di situ. Itulah karakter dari Minang Entrepreneur sendiri. Di X-talentnya terbangun, tetapi keadilannya juga terbangun di dalam. Makanya saya pulang ke sini dan Nyak Pucuk menyerahkan harta beliau. Kemudian sudah ada yayasan, bangunan kecil itu. Udahlah kita wujudkan di sini. Melahirkan X-talent ke depan, melahirkan katakanlah pembelajaran tentang wirausaha Minang bisa mereka lahirkan di sini. Oleh karena kami tidak memerlukan betul canggih mereka itu belajar ilmu. Kenapa? Ilmu gampang mencari, pertanian bisa gampang di sini dicari kan gitu. Tetapi bagaimana mengeksekusinya adalah tidak begitu mereka peroleh. Jadi intinya jika dalam jangka panjang Intan bisa kita dorong pembelajaran dan pembiasaan terhadap anak-anak kita di sini, maka itulah jawaban daripada Pak Ketua Pak Novi tadi, akan lahirlah katakanlah leadership yang itu betul-betul executing dia mampu mengeksekusi setiap problem-problem yang ada di depannya, dia kemudian diatasi. Intinya itu yang ingin saya sharing pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor sudah menyampaikan pokok-pokok gagasan dari Minang Entrepreneurship ya. Orang Minang ini memang terkenal tidak hanya istilah udah ya,
Jadi kemarin paroki di Bukit Tinggi dipanggil udah gitu kan. Di sini mungkin bisa kita panggil datuk, kira itu ya. Mungkin langsung aja paroki ya, silahkan paroki. Terima kasih, saya ada di sini dan saya tidak merasa jauh dengan Nagari. Saya berjarak secara geografi di Jakarta, tapi saya tidak berjarak secara etis. Saya dipersatukan oleh sikap etis, yaitu memuliakan persahabatan. Dan itu yang membuat saya gembira hari ini, karena bukan sekedar diundang. Diundang kan artinya Anda objek, saya subjek, saya undang Anda. Saya merasa bahwa dikembalikan ke dalam satu habitus, dikembalikan di dalam satu suasana. Di Jakarta nggak ada habitus, semua orang jadi individual. Di Jakarta tidak ada suasana, karena semua orang berebut mic. Jadi sekali lagi, satu suasana yang di Agam, saya anak Agam. Aku generasi anak Minang, itu namanya Agam. Dan Minang yang mengaktifkan pemahaman, bukan Minang yang idle. Mengaktifkan pemahaman artinya mencari makna pada sesuatu yang sifatnya teologis. Saya baca satu ayat di ayat 29. Kira-kira bunyinya begini. Ayat kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk dipahami dan dimaknai kandungannya. Dipahami artinya kita mengerti mengapa ayat itu harus ada, asbabun nusulnya bisa kita cari. Tapi setelah itu, pemahaman itu harus menimbulkan kemanfaatan pada rakyat. Kandungannya harus dipahami. Seringkali kita menghafal ayatnya, tapi kita tidak paham kandungannya. Dari ayat berubah menjadi kandungan, itu artinya perlu interpretasi akal pikiran, ilmu pengetahuan. Dari kandungan menjadi manfaat, itu perlu teori bisnis, perlu teori ekonomi, perlu tangan yang bukan sekedar membaca ayat, tapi tangan yang terbuka untuk mengaktifkan kandungan ayat itu. Itu saya kira. Jadi kalau saya ada di sini, ada di desa, desa ini bukan akhir, bukan semacam ya, kita kembali ke desa karena kita nggak mampu untuk menghadapi keadaan. Desa bukan tempat pelarian batin. Masa depan akan dimulai dari desa, dan desa akan dimulai dari adab. Jadi kita lihat satu sequences berpikir bahwa semua orang Eropa itu meninggalkan rumah-rumah mereka di kota-kota, bahkan menyediakan untuk dipakai gratis oleh orang Asia, lalu mereka pergi ke desa. Jadi ada siklus baru di dunia ini, karena ada semacam pengertian awal bahwa yang harus dijaga bukan NKRI harga mati, tapi planet harga mati. Nagari adalah planet kecil yang di dalamnya ada kekompakan. Coba, ini ada sawah, dan menyaksikan sawah itu membayangkan saya pada putri-putri desa yang lagi menumbuk padi itu. Kan ini semacam kegembiraan batin tuh. Menumbuk padi diiringi tari. Langit cerah, penuh cahaya. Sungguh beruntung anak negeri, ada budaya saling percaya. Saling percaya ini adalah basis dari kepemimpinan. Kepemimpinan bukan leadership, tapi partnership. Itu yang disebut saling percaya tuh. Bahwa kami melakukan sesuatu supaya masyarakat mengerti bahwa yang diperintahkan oleh langit harus bermakna bagi rakyat.
Jadi sekali lagi semacam filosofi baru saya temukan di sini. Keindahan persahabatan, kejujuran untuk mengatakan bahwa semua yang pernah didalilkan oleh adat harus bermanfaat pada rakyat. Itu masalah yang harus kita pahami dalam setiap hari. Dan itu yang memungkinkan nagari itu tumbuh sebagai satu habitus baru. Tumbuh dalam upaya untuk melihat bahwa kalau NKRI jadi sesak, datang ke nagari itu lega. Lega dalam batin, lega dalam ide, dan lega dalam upaya untuk memperlebar keadilan sosial. Ada bukit di belakang saya. Setiap kali saya lihat bukit, saya pergi pada semacam tuntunan akal sehat bahwa bumi ini masih bernafas. Nafas bukit itu adalah nafas alam semesta. Jadi kita ingin bukit itu berbicara pada kita. Ucapkan apa yang dikehendaki oleh bukit. Adat mengatur bahwa bukit itu adalah bukit bersama. Tetapi dengan aturan adat itu juga kita mengerti bahwa bukit akan berbicara pada kemiskinan. Bukit akan berbicara pada ketidakadilan. Bukit menyediakan keadilan. Bukit menyediakan kekayaan. Kalau kita bisa mengolah itu tadi dengan pemahaman, kalau kita bisa mengolah itu dengan tanggung jawab, bahwa yang disediakan oleh alam cukup untuk keadilan manusia. Sekarang kita ada dalam kondisi yang berbahaya. Semua orang sekarang bicara tentang environmental ethics, etika lingkungan tuh. Bumi kalau dia dirusak oleh gerakan dinamisnya sendiri, dia bisa memperbaiki diri. Tapi kalau dirusak oleh manusia, bumi akan bilang, saya nggak tahu cara memperbaiki karena bukan saya yang rusak adalah manusia. Kita lihat bagaimana cara bumi memperbaiki diri. Kalau kita belajar sedikit tentang ekologi, ekosistem, kita lihat di peta ada gurun Sahara yang gersang, coklat, berdebu. Sejajar dengan gunung Sahara ada di Afrika, sejajar dengan gunung Sahara adalah Amerika Selatan, yaitu hutan Amazon. Kenapa hutan Amazon begitu rimbun, hijau, sementara gurun Sahara gersang? Lalu kita menganggap bahwa lebih baik ada hutan Amazon dan gurun Sahara ada neraka. Tetapi alam sudah mengatur sedemikian rupa, ilmu pengetahuan sekarang menjelaskan bahwa hijaunya hutan Amazon karena dipupuk oleh gurun Sahara. Kalau kita bikin riset kimia, gurun Sahara itu ternyata adalah fosfor, bahan dasar pupuk. Yang kalau kena sinar matahari, abu, debu kecil dari gunung Sahara naik ke atas, menguap sebagai debu, lalu mengikuti rotasi bumi, putaran bumi, dan dalam 40 jam dia tiba persis di hutan Amazon. Jadi gunung Sahara memupuk hutan Amazon. Kadangkala karena kegiatan manusia dengan industri yang arogan, sebelum tiba di Amazon, dia mampir ke Brasil, lalu disedot oleh pabrik-pabrik, lalu jadi badai di Brasil. Sekarang Brasil lagi mengalami proses itu. Ada badai dari Sahara ternyata. Kita yang berpikir tahu bahwa ayat 29 mengatakan, kami turunkan ayat untuk dipahami dan diamalkan maknanya, bukan diamalkan. Amalan itulah yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Riset-riset tentang ekologi, riset tentang keadilan sosial menibahkan kita pada satu prinsip bahwa kita pada akhirnya harus kembali ke desa. Sebetulnya bukan kembali, tapi kata yang lebih tepat adalah pulang. Kembali itu seolah-olah kita pernah pergi. Pulang artinya kita membawa kenangan itu kemanapun kita pergi. Dan filosofi itu ada pada kebudayaan Minang. Pulang kampung, bukan kembali ke kampung. Beda intonasi dan rasa batinnya. Tapi seringkali pulang kampung itu sekedar membawa ya oleh-oleh dari Jakarta. Dan tidak melihat fakta tadi bahwa ada yang idle, yang harus diaktifkan. Sekolah ini adalah keterlibatan
radikal terhadap prinsip bahwa kita mesti aktifkan makna dari ayat supaya dia menghasilkan peradaban. Jadi saya pasti senang di sini, saya mendukung sepenuh hati apa yang direncanakan dari batin yang bersih. Oleh teman-teman yang Iwa ini dulu murid saya, dan sampai sekarang dia adalah murid saya. Saya pasti ada guru, dan sampai sekarang pasti akan jadi guru. Jadi yang kita pilih itu Pak Prof, guru besar dalam pengertian yang sempurna, memahami hal-hal yang besar untuk dihubungkan dengan hal-hal yang kecil. Nah, kemampuan itulah yang terus kita ingin pastikan. Dan kesempatan yang bagus ini ada permulaan untuk memulai hidup yang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang disampaikan Pak Rocky itu kan sebenarnya ada prinsip baru di dalam kepemimpinan ini. Prinsip itu adalah prinsip partnership. Jadi tidak lagi diterjemahkan dalam prinsip kepemimpinan yang sifatnya leadership yang diselenggarakan tidak di meja bundar, tetapi berdasarkan prinsip keras prinsip keras leadership ya. Kooperasi antar manusia yang memang ingin memajukan sesamanya, kira-kira kan gitu. Saya kira itu yang bisa disampaikan oleh Pak Datuk Akal Sehat ini, gitu kan. Saya kira kita akan buka sesi tanya jawab ya untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin penasaran dengan dua orasi ilmiah ini. Saya kira itu ya. Silahkan ibu angkat tangan atau bapak angkat tangan yang mau mengajukan pertanyaan atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mulyeni, panggilan Yeni Halim, pengurus Minang sedunia. Saya keluarga dari Mr. Asaat. Saya hadir di sini. Halo, saya hadir di sini juga karena panggilan kampung, dan saya berusaha di Tanah Abang. Apa yang disampaikan Bung Ruki tadi, kita bukan pulang kampung, tapi pulang kampung untuk membangun kampung. Saya mengelola beasiswa dari CSR, Wardah, dan Minang sedunia. Kami punya anak beasiswa 300 orang. Yang saya mau tanyakan Bung Rocky, apa yang disampaikan Prof. Ifindri tadi. Anak-anak kami memang anak-anak pintar yang luar biasa, punya kecerdasan yang luar biasa. Termasuk, ini lulusan ITB, wisuda tanggal 26 orang. Tanggal 26 orang, 26 itu ada 8 orang. Ada cum laude, ada 6. Yang saya tanyakan, kenapa sekarang orang Minang setelah mereka lulus mencari pekerjaannya susah sekali dan entrepreneurnya itu rendah sekali. Saya minta Bung Rocky bantu anak beasiswa kami yang sekarang lagi kuliah itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu itu putranya Pak. Ya berdiri aja, Ini Bang. anak asuh saya dari Pasaman. Berdiri aja, Bang. Berdiri aja, Bang. Di ITB ya. Berdiri aja yang memalu. Jurusan apa? Metalurgi. Metalurgi. Okay. Ada yang di SBM juga ada dari Kamang. Iya. Kenalkan, nama saya Angga Maulana Iksan, jurusan Teknik Metalurgi, lulusan ITB angkatan 2020. Oh ya, saya anak beasiswa dari Bunda Yeni, dapat beasiswa dari Minang Diaspora, sama dan Rumah Amal Salman, dan dari Wardah juga. Ya, saya mohon bantuan pencerahan dari Bung Rocky untuk meningkatkan skill entrepreneurship dari khususnya kami mahasiswa yang baru lulus ini. Mata kuliah yang kamu favoritkan selama belajar di jurusan metalurgi apa? Yang saya favoritkan itu manajemen rekayasa industri dan hidrometalurgi. Hidrometalurgi. Oke. Ya, coba saya rangkum tadi. Oke, silakan duduk. Makasih. Tepuk tangan dulu dong, Bapak Ibu. Silakan, Bung Rocky. Itu ibu dari Wardah. Wardah itu yang Ibu Nuraid
yang PT kosmetik ya. Iya, kosmetik yang ibaratnya sekarang yang menyelamatkan COVID waktu Indonesia yang banyak bantu 43 miliar itu. Masya Allah. Ya. Sebelum COVID, saya naik ke Gunung Himalaya. Kira-kira di ketinggian 4.000, secara tidak sengaja ada botol kecil warna hijau dengan tulisan kuning remah itu, ada tulisan Wardah. Sekarang saya ingat. Jadi bayangkan sebelum COVID sudah ada orang Indonesia atau mungkin orang asing. Orang Minang, orang Padang Panjang. Iya, saya maksud itu, yang saya maksud. Sebelum COVID di Himalaya, saya menemukan botol itu. Jadi pikiran saya ini pasti datang dari orang Indonesia yang mau naik ke Gunung Himalaya. Tapi juga sangat mungkin datang dari orang Malaysia atau orang India yang berbelanja di Indonesia dan belanjanya adalah Wardah kosmetik itu. Sekarang saya tahu bahwa Wardah menurut keterangan ibu memberi beasiswa. Yang sekarang jadi semacam mandatori buat setiap perusahaan harus keluarkan CSR-nya. Gitu. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya ada kaitan antara akumulasi dan distribusi. Perusahaan tentu dirancang untuk akumulasi. Tapi negara harus menghasilkan distribusi dengan apa? Pajak progresif. Perusahaan diminta untuk memenuhi rasa keadilan sosial publik yang kita sebut corporate social responsibility. Nah ini etik yang bagus yang bisa kita teruskan. Tetapi kadangkala ini yang jadi politisi banyak perusahaan CSR-nya itu perusahaannya ada di Papua, perusahaannya ada di Kalimantan, perusahaannya di Sumatera. CSR-nya jatuh ke Solo, bukan Solo. Karena tekanan politik. Yang menerima bukan masyarakat Kalimantan, Sumatera atau Papua, tapi masyarakat Solo. Saya nggak tahu apakah itu semacam teori CSR yang bersifat fufu-fafa, saya nggak tahu. Pura paham aja saya. Jadi sekali lagi kita mau ada distribusi yang dihasilkan justru oleh regulasi dan kebijakan negara. Tentu kita sama-sama keluarin zakat, kita sama-sama menyumbang pada panti asuhan, tapi itu adalah relasi personal saya dengan habitus yang ada di depan saya. Tetapi penyelesaian keadilan itu mesti ada dalam prinsip ideologi. Karena perintah konstitusi, tugas presiden dari Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo cuma 2, ditugaskan oleh konstitusi. Artinya ada ayatnya di Undang-Undang Dasar kita. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Setiap presiden dia mau kampanye apapun, visi misi menguap-uap segala macam, tetap dia mesti kembali pada kesepakatan kita bernegara yang didalilkan oleh Muhammad Hatta, yang didalilkan oleh Sultan Syahrir, didalilkan oleh Buya Hamka, didalilkan oleh Pak Natsir. Jadi betul kalau agam ini kendati dia terpencil, tapi pikirannya terdepan. Anda cari teori tentang social safety net, cari teori tentang corporate social responsibility, baca Muhammad Hatta. Anda cari tentang kewarasan dalam berdemokrasi, baca Demokrasi Kita, Muhammad Hatta. Anda cari tentang keahlian untuk berdebat, ikuti cara berpikir Haji Agus Salim. Anda cari keindahan di dalam berpolitik dengan kemampuan intelektual, Anda baca Perjuangan Kita, Sultan Syahrir. Jadi ini adalah ibu kota pikiran. Biarkan IKN ada di Kalimantan. Itu ibu kota negara. Ibu kota Nusantara. Ini IKA, ibu kota akal. Nah, kita ingin lihat nanti
lokasi kecil ini, surau, tarbiyah, tempat kita mendidik pengetahuan itu, akan menumbuhkan kembali Indonesia yang berpikir. Terima kasih. Mungkin Pak Effendi mau menambahkan. Baik, saya melengkapi begini, Ananda yang Taman ITB ya. Problem kita itu selama kita sampai selesai pendidikan, itu proses learningnya tidak sempurna. Mau di ITB kita, mau tinggal kita di Indonesia, itu proses learningnya tidak sempurna. ITB pasti tidak diajarkan anak-anak metalurgi gimana cara memanfaatkan emas di Bonjol sana atau tambang tembaga untuk dia bisa jadi jewelry, bikin sedemikian rupa sehingga kita memunculkan sebuah usaha baru yang itu pasarnya adalah tidak terhingga adanya. Oleh karenanya kekurangan itu mesti gabung dengan kami aja di sini. Gabung, kita bikin nanti jewelry kah atau apa yang pernah didalamin, coba kita ciptakan di sini. Jangan kita menunggu dari orang lain, kita ciptakan, kemudian mari kita bekerja keras untuk mewujudkan pasar dan sebagainya. Sebagai penjual mangga gitu. Tapi karena kejujuran saya diantar sama bos sampai ke Cina. Jadi itu yang perlu mungkin adik-adik pelajari. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau orang tua uangnya nggak ada, tapi kejujuran yang membawa ke Cina. Jadi saya dulu belok ke Malaysia dan selalu bawa uang cash sampai 4 miliar. Saya ketangkap di bandara, viral lah Yeni Halim ketangkap di bandara. Ternyata sampai ke Cina, orang Cina bilang Yeni Halim punya uang, bawa ke Cina. Dia bilang, satu pabrik ini, saya punya pabrik 3, kata bos. Satu pabrik ini kasih ini perempuan barangnya. Kenapa? Dia jujur, di mana dia belanja, di situ dia antarin uang. Makanya itu yang membawa. Jadi sesuatu yang tidak mungkin, insya Allah pasti mungkin kalau benar Allah itu mungkin. Bu Yeni, kita salah satu isi daripada training ini, kami sudah siapkan modul pada anak-anak kita yang dirantau untuk belajar mengaji dan belajar etika, sholat teratur, dan keterampilan selama 15 hari dan selama sebulan. Jadi ini kita deklar aja ya, rencana begitu. Kan ada banyak-banyak masa libur anak-anak di rantau, di Australia, di Amerika, di Eropa. Nanti kita magangkan mereka di sini. Mereka akan bisa belajar tentang bagaimana beternak itik, mereka akan belajar tentang bagaimana bersawah, dan mereka harus sholatnya teratur. Mereka harus belajar tentang, kalau seandainya mereka pilih silat, kami sediakan di sini guru silat. Makanya kami memerlukan satu tempat lagi asrama, Bu. Kalau seandainya ada uang, segera di belakang masjid itu akan kita buat asrama perempuan. Ah, ini maksudnya. Sementara masjid ada di lantai 2. Lantai 2 kami baru sudah ada dibantu sama Pak Novi itu 20 juta. Jadi sekarang kita sudah punya modal 24 juta. Kalau Bu Yeni bisa tambah sekitar 100 juta lagi, mudah-mudahan selesai ya tahun depan. Kira-kira gitu Bu? Ya. Ya, insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Ketua tolong siapkan langsung proposal. Mudah-mudahan masjid kita selesai. Ini untuk masjid ya, untuk masjid. Ya, nah, masjid. karena saya ada dana untuk masjid. Ya, jadi untuk dia masjid beda. tolong segera ya, mana si A tadi yang buat proposal, tolong ya. Insya Allah kita alhamdulillah sudah dapat satu masjid. Nah, inilah sebetulnya tujuan daripada Minang Entrepreneurship itu. Bung Rocky, seperti itu. Takbir. Alhamdulillah. Saya serahkan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Profesor, juga Pak Rocky, juga Bu Yeni, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian di sini. Saya kira diskusi kita sudah berlebih ya. Kita mau selesai jam 10.15, ternyata kita sudah selesai jam 10.22. Tapi diakhiri dengan sangat baik. Terima kasih kepada Bu Yeni. Saya kira kami kembalikan kepada MC kita, Bapak Romi. Silakan Pak Romi. Tepuk tangan yang luar biasa buat Bung Rata dan juga narasumber kita.
Ya, terima kasih Pak Profesor Dr. Alvin, terima kasih Bapak Rocky Guru Bangsa Ketua Tubuh Institut. Dan ternyata di akhir berbagi mudah pengetahuan kita mendapatkan satu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Terima kasih ini dan baik Bapak bersedia masih berada di sini dan kepada Bapak nanti ya izin kita ya dibuka ya Bapak M. Hussein Datuk dibuka di depan ini bisa ditaruh sini. Halo adik-adik kita, adik standby cepat sini. Pada Sri kepada Bapak ya Pak Intan juga Ustaz Dasri dan Pak Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Peresmian Al-Izhar Business Center dan Al-Izhar Training Center kita mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Jawab Bapak. 1, 3, 2, 1. Al-Izhar Business Center dan Al-Izhar Training Center berdiri di sebelah itu Al-Izhar kanan Kementerian Agama Sumatera Barat. Berfoto dulu silakan teman-teman media, silakan. Al-Izhar Business Center dan Al-Izhar Training Center. Takbir. Oke, alhamdulillah resmilah Al-Izhar Business Center dan Al-Izhar Training Center berdiri di SMK Yayasan kita, luar biasa. Semoga banyak nanti menghasilkan para pemikir dan juga yang bisa mengimplementasikan ilmunya di luar sana ada bermanfaat untuk bangsa dan negara. Baik. Oke, kawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah ikuti rangkaian acara seperti penyambutan, orasi dan juga launching. Selanjutnya kita berada di titik Site Pariwisata Syariah Kebun Buah Nagari Kamang. Acara berupa penanaman 5 pohon di titik peresmian. Jadi mohon sedikit ada yang disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Nafiran MM. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rocky Guru, Bapak-bapak tokoh-tokoh semua yang hadir, termasuk juga tokoh CG, tokoh dalam foto, ya alhamdulillah lengkap hadir. Kita mudah-mudahan menjadi berkah kita semua dalam membuka lahan baru Manaruku masuk negara Tibur. Tidak saja yang kita Taruku adalah pusat pendidikan, tapi juga pusat ekonomi masyarakat kita, termasuk juga santri-santri kita. Terima kasih nyebut semua masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi ladang amal bagi kita melahirkan generasi unggul serta melahirkan pusat ekonomi masyarakat kita. Mari kita dukung bersama. Sekali lagi terima kasih. Kita tanam pohon durian montong ini, durian kita. Mudah-mudahan di masa yang akan datang menjadi pusat buah di Kamang Hillier. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabarnya Pak, Ibu atau keluarga yang mewakafkan ini juga hadir di sini ya Pak ya? Yang mana keluarganya nih? Ya Masya Allah. Ibu-ibu juga berdoa doang ada ya? Ya gitu Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada sedikitnya yang disampaikannya. Kita semua mendengar harunya. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rocky Gangdun, yang saya hormati Nyak Wali Nagari Kamang India, kemudian yang saya hormati Pak Novi Irwan, dan seluruh hadirin yang berhadir di lokasi Kabupaten Riko. Kami pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita bersama. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya ceritakan juga Pak Rocky ya. Awal dibantunya sekolah SMK Alisa Boarding School itu adalah tahun 2007 balik. Waktu itu ambo masih dinas di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian Pak Novi Irwan, kebetulan beliau waktu itu diangkat jadi anggota DPRD pertama. Karena kami di Jakarta, beliau sebagai ketua Kamang Sayo di Jakarta, ambo sebagai wakil beliau ketua Kamang Sayo di Jakarta zaman itu. Kalau beliau terpilih dari anggota DPR Kabupaten Agam, kemudian beliau datang ke tempat ambo di Soekarno-Hatta, mengencian awak buka lembaga pendidikan di negara awak, supaya kampung awak lebih maju. Alhamdulillah dengan kesepakatan keluarga kami dari kaum Datuk Mangkudun, kami ada tanah, alhamdulillah ada tanah. Dengan kesepakatan itu Pak Rocky, kami atas nama kaum Datuk Mangkudun mewakafkan tanah waktu itu yang udah di sertifikatkan 3 hektar. Jadi dengan kesepakatan itu maka didirikanlah sekolah. Alhamdulillah dengan bantuan Pak Novi Irwan tadi, karena latar belakang beliau pendidikan, maka dibukalah sekolah SMK IT Al-Izhar Boarding School itu. Jadi sampai kini mungkin itulah perjalanannya. Jadi kami mengharapkan kepada kita bersama dukungan supaya sekolah kita ke depan lebih maju. Terutama ke Pak Rocky Bandung yang berhadir pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sedikit Pak, silakan Pak. Nih, iya bukan sepatah. Berapa kata pun kita akan welcome, menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke, terima kasih. Saya senang ada di sini dan bersama-sama dengan Nagari Kamang. Kamang itu artinya keluarga, akal sehat, manusia Minang. Kita berterima kasih bahwa ada keakraban di sini, dan sekarang saya dan teman-teman akan menanam sungai. Kita tidak menanam pohon. Karena pohon tanpa sungai, dia pasti layu. Jadi kita tanam sungai yang akan menumbuhkan pohon. Dan tumbuh artinya semua hal yang baik harus kita pelihara. Dia hanya bertumbuh kalau kita bersihkan dari semak-semak, kita bersihkan dari racun. Tetapi sekaligus istilah tumbuh artinya memberi harapan. Hanya di dalam tumbuh ada harapan. Jadi saya berharap bahwa persahabatan kita jalin terus supaya adab itu bisa kita bukan sekedar rawat, tapi kita pelajari. Setiap hari adab kita bertumbuh, dan sekolah yang akan berawat ini juga sekolah yang dimaksudkan untuk meningkatkan mutu peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang kita tunggu. Kami persilakan kembali Bapak Rocky Gerung untuk penanaman. Iya, tadi udah Pak, ini yang kedua Pak. Kalau bisa berkali-kali Pak. Begitu kita bukan menanam Pak ya, sungai ya Pak ya. Oh wow, luar biasa. Takbir. Silakan teman-teman media. Ya, ya Masya Allah, dihadiri oleh Bapak mewakili keluarga besar yang mewakafkan adik juga bunda kita. Dan juga setelah ini kita iring nanti ke sebelah sana. Oh, udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya. Nyawali. Iya. Iya. Sebenarnya ada beberapa titik. Oke. Pak Prof ada? Oke. Nah, silakan Pak Novi. Iya. Oke, sini. Kita sebelah sini Pak. Izin Pak. Kita sebelah sini. Kita nih Pak Novi sini. Sini. Kasih 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ya.
Tapi kami tak tahunya bang, ini kuatnya mendaki, mencangkul muntah. Kuat. Yes. Oke. Hop. Hop. Kasih tepuk tangan dong. Takbir. Iya, sih. Oke, ada lagi yang akan dilakukan di sini. Ini adalah Ibu Fred Wisata Sari tersebut dengan kali kamar. Acara bersama tahun di titik terusnya. Para penanam diantaranya Bapak Anak-anak juga, ya. Bapak Oke, alhamdulillah. Bagi kita ke arah mana lagi sini? Nah, oke. Bismillah. Kadang banyak wadah boleh. Dia nyak wali. Ya. Dia nyak wali. Kolaborasi di ketua. Mana tepuk tangannya nih? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Dua dina dulu sekarang kepala kita. Kan? Nanti PDN. Kepala desa. Sekarang kembali ke kampung. Oke, doa nih, Ustaz. Ya. Ini ada satu lagi, Pak. Silakan difoto. Aja biasanya. Ya. Mama. Kamu lihat di YouTube. Kan banyak ya semua. Ya. Yuk. Tahun berapa, Bu? 66. Lagi. Tenaga masih 45 nih, Bu. Bukan banyak umur. Banyak pahalanya, Amin. Sehat selalu, Amin. Mudah-mudahan kita kami maju. Amin. Ya, amin ya Allah. Ya. Ya. Oke, kita doanya di sini aja. Kepada yang kami hormati, Bapak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, agar acara kita diberkati, mari kita berdoa. Sebenarnya kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajma'in. Allahumma zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah berhimpun bersama ya Allah, mengharap ridha dan makfirah-Mu ya Allah, mengharap ampunan dan rezeki dari-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah perkumpulan kami ini.
Jadikanlah perkumpulan kami ini bawa hidayah untuk di antara kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini kami telah meluncing sebuah lembaga kami, ya Allah, Al-Izhar Business Center dan Al-Izhar Training Center. Mohon Engkau ridai langkah kecil kami ini, ya Allah, untuk membawa lebih baik kepada negeri kami dan bangsa kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di antara kami juga sudah ada berdiri sekolah, ya Allah, yang insya Allah akan melahirkan generasi-generasi peradaban masa depan, ya Allah, sebagaimana yang diharapkan oleh para pendahulu kami, para pendiri bangsa kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa para pahlawan-pahlawan kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk melanjutkan perjuangan mereka, ya Allah, menjaga amanah kemerdekaan yang mereka perjuangkan, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkati kami, ya Allah. Jadikan perpisahan kami nanti perpisahan bawa rahmat, ya Allah. Jauhkan hati kami dari pertikaian, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkatilah orang-orang yang telah peduli kepada sekolah kami. Berkati orang-orang yang telah peduli kepada seluruh lembaga pendidikan yang ada di negara kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa tammim taqsirin antal wahhab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Amin ya Buji Baksoya. Alhamdulillah. Baik, kita sudah dengan hamdalah. Rancak ranahnya nak rangkamang nampak dari ketinggian. Amurumi abdi kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.